Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan banyak sekali, dan salah satunya adalah kita mampu diberikan nikmat untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan dapat beribadah di bulan Ramadan yang suci ini. Ayah, ibu, serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi pada sore hari ini dengan simak cerita Ramadan yang pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah kisah dari seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah. Anak-anak sudah pernah mendengarnya atau belum? Siapakah Thalhah itu dan bagaimana kisahnya? Maka selengkapnya akan dibawakan oleh tim karyawan SDIT Araihan. Selamat bersiap dan selamat menyimak. Masuk Islamnya Thalhah bin Ubaidillah. Ketika Thalhah sedang melakukan perjalanan ke Basrah untuk berdagang, beliau bertemu dengan pendeta yang baik hati. Pendeta tersebut mengabarkan bahwa akan ada nabi di tanah haram seperti yang diramalkan para nabi. Pendeta tersebut mengingatkan Thalhah untuk mengikuti khalifah kerasulan yang merupakan khalifah pembawa petunjuk dan pembebas. Thalhah akhirnya setelah berbulan-bulan di Basrah kembali ke Mekah. Beliau akhirnya menemui Abu Bakar untuk membicarakan ataupun berbincang dengan Abu Bakar yang membicarakan Nabi Muhammad. Setelah berbincang-bincang dengan Abu Bakar, beliau memutuskan untuk menemui Muhammad untuk masuk menjadi Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Dengan begitu beliau mengikuti khalifah kerasulan Nabi Muhammad. Thalhah, sang syahid yang masih berjalan di muka bumi. Thalhah saat ada perintah hijrah ke Madinah, Thalhah hijrah ke Madinah. Setelah itu Thalhah selalu hadir dalam peperangan bersama Rasulullah. Kecuali pada saat perang Badar, Thalhah mendapat tugas di luar Madinah. Pada saat perang Uhud berlangsung, terjadilah perang dahsyat antara kaum musyrikin dan muslimin. Pada saat itu hampir saja kekalahan menimpa kaum musyrikin. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan senjata mereka dan harta yang mereka bawa. Melihat keadaan itu, pasukan di posisi pemanah turun dari atas bukit meninggalkan posisinya untuk mengambil harta rampasan perang, karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sudah memperoleh kemenangan. Melihat pasukan pemanah muslim meninggalkan tempatnya di atas bukit, kaum musyrikin menyerang kaum muslimin dari arah belakang bukit. Lalu Thalhah mendatangi tempat posisi Rasulullah SAW berada. Karena saat itu keadaan pasukan muslimin sangat tidak beraturan akibat serangan balik dari kaum musyrikin. Thalhah maju terus ke posisi Rasulullah yang di situ banyak hadangan dari kaum musyrikin. Pipi Rasulullah telah berdarah dan Thalhah selalu mendampingi Rasulullah
ketika kaki Rasulullah terperosok ke dalam lubang, Tolhah lalu mengangkatnya dan menggendongnya ke tempat yang lebih aman. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, tolonglah saudaramu itu Tolhah. Lalu Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menengok keadaan Tolhah yang saat itu lukanya sudah banyak menimpa tubuh Tolhah, dan Abu Bakar dan Abu Daudah merawat Tolhah yang sekujur tubuhnya penuh dengan luka tetapi masih bisa bertahan hidup. Dengan keadaan seperti itulah Tolhah bin Ubaidillah mendapat julukan syahid yang masih hidup di atas bumi. Tolhah si dermawan. Su'dah binti Auf, istri Tolhah, menceritakan, suatu ketika ia melihat Tolhah sedang gelisah, ia pun bertanya, "Ada apa denganmu?" Maka ia pun menjawab, "Hartaku semakin banyak, sehingga ini menyusahkan dan menyulitkanku." Maka aku berkata, "Tidak ada yang mengkhawatirkan dirimu, bagi-bagikan saja." Ia lalu berdiri, kemudian memanggil orang-orang untuk membagi-bagikan harta itu sehingga tidak ada lagi yang bersisa walau 1 dirham pun. Suatu saat ketika dia menjual sebidang tanahnya dengan harga yang tinggi, ia memandangi tumpukan hartanya, lalu ia mengalirlah air matanya. Kemudian ia berkata, "Jika seseorang dibebani dengan harta sedemikian banyaknya, kemudian ia tidak tahu apa yang akan terjadi, maka ini pasti akan mengganggu ibadah kepada Allah." Ia lalu memanggil sahabatnya dan bersama-sama membawa harta itu mengelilingi jalan-jalan Madinah, kemudian membagi-bagikannya hingga tidak ada lagi harta yang bersisa. Tolhah adalah seorang yang paling baik kepada kerabat dan keluarganya. Ia menanggung nafkah mereka semua walaupun sedemikian banyaknya, sehingga tidak ada seorang pun dari Bani Taim yang memiliki tanggungan sehingga ia mencukupi kebutuhannya. Ia menikahkan anak-anak yatim mereka, memberikan pekerjaan kepada keluarga mereka, dan melunasi hutang-hutang mereka. Rasulullah memberinya gelar Tolhah si baik hati, Tolhah si pemurah, Tolhah si dermawan sebagai pujian atas kedermawanannya. Setiap kali ia mengeluarkan hartanya dalam jumlah yang besar, maka Allah menggantinya dengan berlipat ganda. Mimpi Tolhah bin Ubaidillah. Ada 2 laki-laki dari Bali yang datang menemui Rasulullah, kemudian menyatakan masuk Islam. Salah satunya bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, kemudian ia berperang dan syahid. Yang keduanya setelah 1 tahun kemudian meninggal dunia. Tolhah pun bermimpi. Ia bertemu dengan keduanya di pintu surga. Tiba-tiba malaikat keluar, kemudian memberi izin kepada laki-laki yang meninggal belakangan untuk masuk surga. Malaikat pun keluar lagi. Kemudian ia memberi izin
kepada orang yang mati syahid untuk masuk surga. Kemudian malaikat pun keluar lagi. Wahai Tolha, pulanglah, belum waktunya engkau untuk datang. Pagi harinya Tolha menceritakan hal ini kepada orang-orang. Orang-orang pun tercengang mendengar cerita Tolha ini. Cerita ini pun terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian bertanya kepada orang-orang, kenapa kalian terheran-heran dengan cerita ini? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, orang yang meninggal setahun kemudian lebih dahulu masuk surga daripada orang yang mati syahid. Rasulullah pun bertanya, bukankah orang yang meninggal belakangan hidup setahun kemudian? Mereka menjawab, benar Rasulullah. Rasulullah melanjutkan, bukankah dia bertemu bulan Ramadan, kemudian sholat, berpuasa, dan beribadah lainnya? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, di antara keduanya ada jarak yang lebih jauh daripada langit dan bumi. Masya Allah, begitu sangat menyentuh sekali ya kisah dari Tolha bin Ubaidillah ini. Kira-kira apa ya teladan yang bisa kita pelajari dari kisah Tolha ini? Yang pertama, Tolha bin Ubaidillah adalah seorang pejuang yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena ia rela berkorban nyawa untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, selama masa hidupnya, Tolha adalah seorang pribadi yang sangat dermawan karena dia mampu menafkahkan semua harta yang ia miliki di jalan Allah dan ia suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita harus banyak sekali melakukan amal kebaikan karena dengan begitu kita akan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah SWT. Ketika kita mengerjakan amalan fardu di bulan ini, maka sebanding dengan 70 kali di bulan biasanya. Dan ketika kita melakukan amalan sunnah di bulan ini, seperti sebanding dengan melakukan amalan fardu di bulan lainnya. Dan di bulan Ramadan ini ada sebuah malam yang sangat spesial sekali ya, yang pasti kita tunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana ketika kita mampu beribadah pada waktu tersebut maka akan lebih mulia daripada 1000 bulan. Ayah, ibu, dan ananda yang berbahagia, semoga kisah ini tadi memberikan kita inspirasi untuk menjadi diri kita hamba Allah yang lebih baik lagi, dan memotivasi kita untuk beramal kebaikan yang sebanyak-banyaknya, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi kesempatan, diberikan umur untuk berjumpa di bulan Ramadan di tahun depan. Demikian secara simak cerita Ramadan pada sore hari ini. Sampai bertemu lagi di secara berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.